gue sebagai lead gitu merasa bahwa I never get along somehow gitu ya sama tim yang perempuan, kemudian dia jauh umurnya di bawah gue, let's say Gen Z. Kadang-kadang tuh suka punya tweak aja sendiri gitu dalam diri gue ataupun juga dia gitu. Gue udah cukup full nih, kasih emotional, kasih treat gitu ya. Tapi kemudian ada aja satu dua yang di belakang gue yang dia ngomong bahwa Mas Jody kayaknya kurang ini, Mas Jody kurang itu. Sisi yang gue juga sampai sekarang tuh honest masih belum tahu nih. Apakah memang ada di gue secara personal as a leader atau memang feedback dari tim gue yang memang kurang open gitu. Appreciate sama apa yang lo udah lakuin di sama tim lo sebelumnya. Lo udah kasih effort gitu. Tapi ada faktor eksternal yang nggak bisa kita kontrol. Satu, kalau lo let's say lo warnanya merah, tapi lo kayak bola warna merah, tapi lo di kolam yang kolamnya butek banget, warna lo nggak kelihatan. Anggapannya, maksud gue adalah lo mencoba caring, tapi culture perusahaan itu tuh ngebikin vibe ke semua employee itu agak gelap, let's say gitu ya, agak bikin takut atau pressure. Jadi kadang-kadang kita ke distort sama culture perusahaan. Kan ada yang cerita yang kayak ada ada zaman dulu cerita yang WA dari bapak-bapak kita tuh, ada anak ketemu jamnya butut gitu kan. Terus kalau di tukang bekas, jam bekas nih murah tapi ke kolektor mahal gitu. Mungkin lo saat itu nggak di tempat yang nggak sesuai gitu. Jadi value lo sama culture yang udah kebentuk nggak resonate gitu. Lo kan cuma satu orang, perusahaan itu ratusan orang yang ngebentuk culture itu. Jadi kita nggak bisa pleasing everyone. Kita kadang-kadang mikir gini, cara gue bener nih untuk nge-service dia gitu. Misalnya love language, let's say nih misalnya relationship, dia orangnya word of affirmation, tapi gue touchy. Jadi kalau gue pegang-pegang sebenarnya dia nggak suka. Dia sukanya bilang I love you, sukanya begitu kan. Tapi kan menurut gue udah service lo bagus nih gitu kan, tapi nggak sesuai receivernya gitu. Jadi itu kadang-kadang kita ngerasa cara kita udah benar, tapi sebenarnya receivernya nggak ngebutuhin itu. Thank you for sharing, dan ini relate sebenarnya dengan apa yang aku sharing. Ngomongin soal tim akan ada relate-nya sebenarnya dengan culture, ya kan? Karena terdiri dari orang-orang yang berbeda. Orang-orang ini punya value yang berbeda. Value itu ibarat kata kayak modal yang beda gitu kan. Dan juga punya cara main yang berbeda. Dan juga punya objektif dan tujuan yang berbeda-beda. Kalau ditanya practical tipsnya, kita harus understand 3 itu. Dia berangkat dari mana atau modalnya dia apa, dia mau kemana, dan habis itu cara dia main tuh selama ini gimana. Nah, what I see yang banyak lacking di dalam culture itu adalah sebenarnya untuk settlein cara main kita tuh maunya gimana gitu. Let's say mungkin lu ngerasa lu udah empati sama dia, dan dari feedback yang lo denger juga dia butuh leader yang empati. Tapi bisa jadi persepsi kamu soal empati dan persepsi dia soal empati itu berbeda. Itu yang harus disamain dulu. Jangan-jangan yang lu anggap lu udah empati, which is yang gue pikir cara gue benar, ternyata menurut dia itu bukan empati yang gue butuhin. That's not the language yang gue butuhin, sama kayak love language tadi gitu. Jadi sebenarnya practical tips aja kalau misalnya kita ngomongin dari sisi corporate terutama adalah untuk ngobrolin sama masing-masing orang, lu tuh cara mainnya gimana sih gitu. Apa yang menurut kamu masih perlu aku improve atau aku adjust supaya treat you better? Dan habis itu kita tanya lagi, dari kamu sendiri apa yang akan kamu lakukan to make you more productive atau more enthusiastic ke dalam pekerjaan supaya kita bisa perform.